Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman online yang dirahmati Allah, kenapa saya bilang online? Karena saat ini kita bertemunya hanya via suara. Tapi nanti jika Allah mengizinkan, memberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu secara langsung, insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7. Alhamdulillah juga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat saat ini adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini tidak Allah berikan kepada umat lain. Allah janjikan hanya kepada kita. Semua itu karena berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, mengabadikan bulan ini dengan kewajiban yang luar biasa, ibadah yang punya nilai yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana puasa yang kita lakukan dapat menghasilkan yang berpengaruh untuk diri kita? Bukan hanya selesai Ramadan kita jadi kurus, gemuk, tapi ada pengaruh sama jiwa kita juga. Mau menjadi apa tergantung apa yang kita lakukan di bulan ini. Teman-teman rahimakumullah, puasa adalah ibadah yang unik, beda dari ibadah yang lain. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, puasa yang kalian lakukan adalah untukku. Karena itu untukku, maka aku yang akan langsung balas puasa itu. Nah, di awal hadis qudsi Allah mengatakan puasa itu untuk saya. Kata ulama, manusia ini suka memenuhi syahwat, nafsu. Tapi sifat puasa itu sifatnya Allah. Orang yang mau mendekatkan diri dengan Allah, dia mau meninggalkan makan, minum, syahwat yang dia suka. Kalau dia melakukan sesuatu yang gak sesuai fitrahnya. Seperti hewan. Manusia adalah hewan yang bisa bicara. Asiknya makan terus. Tiba di suatu tempat, yang dicari apa coba? Kulinernya. Tapi kalau dia mampu menahan itu semua, maka Allah sangat membanggakan setiap hambanya. Dan puasa itu bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi juga menahan kita yang masih sibuk repot dengan hal yang jauh dari makna itu sendiri. Kata Ibnu Arabi, itu bukan puasa. Lalu kata ilmuwan orang sufi, mereka gak merasa Ramadan itu adalah istimewa. Karena dalam 12 bulan mereka sudah melaksanakan puasa dalam kesehariannya. Dalam ilmu keislaman ada syariat. Kita selalu memahami sholat, zakat, puasa secara syariat aja, yaitu gak boleh makan dari jam ini sampai ini. Gak boleh ini, yang penting gak makan minum. Makanya kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi dia gak dapat apa-apa, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia memahami puasa hanya menahan lapar dan haus itu saja. Lalu bagaimana puasa menurut hakikat syariat dan ma'rifah?
Kalau kita melakukan sesuatu, yang pertama indikatornya adalah ilmu. Bagaimana supaya ibadah puasa kita sesuai maunya Allah? Sempurna secara syariat, sempurna secara hakikat, dan makrifat. Maka akan berasa hasilnya. Puasa secara syariat, paham apa yang membatalkan puasa itu apa. Yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa itu apa, gitu. Nah, secara zohir, kalau puasa kita sudah benar, rukun niat dan sahurnya, tapi kalau kita melakukan puasa batin, hati, maka pada saat itu kita akan sudah mencapai makrifat Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sekat gitu. Puasa secara lahir, insya Allah semuanya bisa. Kata Al-Imam Khusyairi, puasa itu ada dua macam ya teman-teman, zohir dan batin. Yaitu dari semua penyakit hati, hasud, iri, dengki, puasakan dulu selama Ramadan. Kita puasakan dulu. Lanjut, ada lagi puasa jiwa yang paling tinggi. Kita berpuasa dari segala bentuk kenyamanan. Nah, sufi ini menghindari yang namanya kenyamanan dunia. Supaya apa? Supaya zohirnya kuat untuk riyadhah, sholatnya kuat, dan menghindari nyamannya fasilitas dunia. Kata Imam Khusyairi, siapa manusia yang menahan itu, kemudian dari subuh sampai maghrib, maka puasanya sebatas itu saja. Sudah itu gak dianggap puasa lagi. Tapi menurut sufi, ada puasa itu adalah selama-lamanya. Kata Imam Khusyairi juga, yang bisa menahan itu semua, maka puasanya pada puncak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama, berbuka. Yang kedua, yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi, itulah kenapa dalam akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Bahwa ini manusia hambaku, saya wajibkan untuk berpuasa. Supaya kalian la'allakum tattaqun, mencapai derajat takwa. Kalau puasa hanya segi syariat, maka hanya sebatas itu saja, bukan hamba yang sampai kepada derajat Allah. Yang mewajibkan kita puasa, untuk itu kita harus tahu cara kita, gak hanya puasa secara syariat aja gitu. Muslim kalau puasa secara syariat, itu kita hanya muslim aja gitu. Tapi kita harus naik menjadi tingkat mukmin, naik lagi ke tingkat muhsin. Orang mukmin gak cukup syahadat, tapi orang muhsin cukup dengan syahadat. Kalau mau jadi orang yang mukmin, apa yang kuucapkan dengan lisan, hatiku ikut dengannya. Ikut mengamini apa yang dikatakan lisanku. Anggota badan saya buat ikut melakukan itu. Muslim belum tentu muhsin. Banyak KTP muslim, tapi belum tentu dia mukmin. Nah, dalam ibadah hati ikut merasakan apa yang saya ucapkan dan dibuktikan dengan anggota badan saya. Lalu naik ke tingkat muhsin. Jadi melaksanakan ibadah dengan baik itu muhsin, tidak melakukan kecuali yang baik saja. Yang baik-baik saja. Apakah bisa sampai mutakin? Sudah muhsin, tapi tujuannya bukan Allah, bukan karena Allah, bukan fillah karena Allah, maka naik menjadi mukhlis.
harus ikhlas gitu. Setelah itu sampai ke mutakin yang Allah janjikan kemudahan karena dia udah muslim, mukmin, muhsin, dan mukhlis. Makanya kita puasa itu dilakukan dengan mukhlis, dengan ikhlas karena Allah. Maka insya Allah kita dapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bicara puasa dengan meraih keridhaan Allah, dalam tasawuf hatta udah berbuka, mereka masih puasa. Tak ada yang bisa membatalkannya. Kalau ghibah, kita punya puasa itu batal. Mereka tetap memuaskan harapan, keinginan, sampai ketemu puasa selanjutnya. Nah, bagi Sufi semua bulan adalah Ramadan. Di ayat tentang puasa, siapa yang melihat bulan sampai bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Kata Imam Al-Khusyairi, siapa yang melihat bulan, maka dia akan berpuasa karena Allah. Dan itu, maka dia berhak mendapatkan pahala. Kita terlalu terpaku sama pahala dan janji. Kita terlalu banyak matematika dalam ibadah. Terlalu pamrih, kalau saya begini, saya akan begini. Itu yang menjadikan berat. Kata Imam Khusyairi, puasa yang kita lakukan untuk dapat pahala adalah penghambaan. Kata beliau itu seperti itu. Orang yang lebih dari sekedar melihat, dia gak cuma melihat bulan, tapi dia melihat siapa yang menciptakan bulan tersebut. Dia akan berpuasa bersama Allah. Yang begini balasannya adalah kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama, berpuasa lillah karena Allah. Yang kedua, dia melihat yang menciptakan bulan. Sekarang benerin kemauan kita, niat kita. Karena itu hakikat puasa yang sering terlewat. Kata ulama, puasa itu diharapkan bisa melepas dosa. Bisa membakar semangat kita. Juga membakar semangat mujahadah. Riyadhah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.